Bunyi notifikasi surel yang bertubi-tubi beradu dengan suara ketikan keyboard di ruangan open plan agensi pemasaran di Jakarta Selatan itu. Citra Anggraini, 28 tahun, memijat pelipisnya yang berdenyut. Di layar komputernya, materi presentasi untuk klien besar yang harus tayang besok pagi sudah 90% rampung. Sebagai creative lead, tanggung jawab ini ada di pundaknya. Ia terbiasa dengan tekanan. Baginya, pekerjaan adalah pelarian terbaik dari realitas hidupnya yang lain. Ponsel di samping laptopnya bergetar panjang. Nama, Ibu, tertera di layar. Citra menghela napas panjang, menahan jeda beberapa detik sebelum menggeser tombol hijau. Ia tahu, telepon dari ibunya di jam kerja bukanlah untuk menanyakan kabar, melainkan sebuah pengumuman. "Halo, Bu?" Sapa Citra, berusaha terdengar antusias meski suaranya serak karena kurang tidur. "Citra, kamu jadi pulang pas Natal nanti, kan?" Suara ibunya langsung menyambar tanpa basa-basi. "Tidak ada pertanyaan, bagaimana pekerjaanmu? Atau, apakah kamu sudah makan?" "Iya, Bu. Rencananya Citra ambil cuti 2 hari sebelum Natal." Jawab Citra sambil memberi isyarat tangan pada anak buahnya untuk menunggu sebentar. "Baguslah. Kamu harus datang lebih awal. Kita mau syukuran rumah baru Fania," ujar ibu dengan nada yang melambung tinggi, penuh kebanggaan yang tidak ditutup-tutupi. "Adikmu itu hebat sekali, Cit. Umur 25 tahun sudah bisa beli rumah di kawasan elit Bintaro. Modelnya minimalis modern, persis seperti yang sering ada di majalah desain interior." Citra terdiam sejenak. Ia tahu persis bagaimana Fania bisa membeli rumah itu. 2 bulan lalu, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan ayahnya yang mencairkan deposito pensiun demi membayar uang muka rumah Fania yang angkanya fantastis, ditambah cicilan bulanan yang sebagian ditanggung orang tua mereka. "Wah, selamat ya buat Fania," ucap Citra datar. "Makanya, kamu lihat dong adikmu," lanjut ibu, nadanya berubah menjadi tajam, seperti pisau yang diselipkan dalam kapas. "Dia itu pintar mengatur uang, penurut, makanya rezekinya lancar. Kamu sudah 28 tahun, gaji di Jakarta katanya besar, tapi kok masih saja ngekos di petak sempit begitu? Kapan kamu mau menyusul Fania? Malu loh, Cit, sama Tante Rina. Anaknya seumuran kamu sudah punya ruko." Kalimat itu sudah ribuan kali Citra dengar. Dulu, kata-kata itu bisa membuatnya menangis di kamar mandi kantor. Namun hari ini, hatinya sudah kebal. Lapisan tebal telah tumbuh di perasaannya, hasil dari penempaan bertahun-tahun menjadi anak nomor 2, meski ia lahir pertama. "Iya, Bu. Nanti Citra usahakan," jawab Citra singkat, enggan berdebat. Berdebat dengan ibunya hanya akan berakhir dengan dirinya yang dicap sebagai anak pembangkang. "Jangan, iya saja. Datang nanti jangan pakai baju yang lusuh. Fania mau mengundang calon mertuanya juga. Jangan bikin malu keluarga. Sudah ya? Ibu mau lanjut bantu Fania pilih gorden." Sambungan telepon terputus. Citra meletakkan ponselnya kembali di meja. Rekan kerjanya, Sarah, menatapnya dengan pandangan prihatin dari balik kubikel. "Ibu lo lagi?" tanya Sarah pelan. Citra hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Biasa. Lo nggak mau cerita ke mereka yang sebenarnya?" Sarah berbisik, seolah membicarakan rahasia negara. Citra menggeleng tegas. "Belum waktunya, Sar. Biar saja mereka bicara semau mereka." Sore itu, sepulang kerja, Citra tidak langsung menuju tempat kosnya. Ia mengendarai motor metiknya membelah kemacetan Jakarta menuju pinggiran kota yang lebih asri di daerah Cibubur. Ia berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang kokoh. Di depannya berdiri sebuah rumah tipe 70 dengan halaman yang cukup luas. Dindingnya dicat warna putih bersih dengan aksen batu alam. Tidak ada mobil mewah di garasi, hanya ada beberapa tukang yang sedang melakukan penyelesaian akhir pada taman kecil di depan teras. Citra mengeluarkan kunci dari tasnya, membuka pintu utama,
dan menghirup aroma cat baru yang menenangkan. Ruangan itu masih kosong, belum ada perabot. Tapi ini miliknya. Sertifikat hak milik atas nama Citra Anggraini sudah tersimpan rapi di Safe Deposit Box Bank. Ia membelinya tunai keras 3 bulan lalu. Hasil dari menabung ekstrim selama 7 tahun, bonus tahunan yang tidak pernah ia belanjakan, dan hasil investasi saham yang ia pelajari secara otodidak setiap malam sepulang kerja. Ia berjalan ke tengah ruang tamu yang kosong, duduk bersila di lantai granit yang dingin. Di sini, tidak ada suara ibunya yang membandingkannya. Di sini, tidak ada bayang-bayang Fania yang selalu menjadi pusat dunia. Rumah Fania mungkin di kawasan elit, gumam Citra pada kesunyian rumah itu, tapi rumah ini lunas. Tanpa minta 1 rupiah pun dari ayah atau ibu. Citra mengeluarkan ponselnya, melihat kalender. Tanggal 25 Desember dilingkari merah. Hari itu akan menjadi hari penghakiman di rumah baru Fania. Namun kali ini, Citra tidak akan datang sebagai korban yang menunduk malu. Ia akan datang membawa kartu as yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia bangkit berdiri, menepuk debu dari celana kerjanya, dan tersenyum. Senyum yang bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi senyum kemenangan untuk dirinya sendiri. Tunggu saja tanggal mainnya, bisiknya. Kamar kos Citra berukuran 3x4 meter itu terasa semakin sempit malam ini. Di sekelilingnya, kardus-kardus tertumpuk rapi. Kepada ibu kos, ia beralasan akan pindah ke apartemen sewaan yang lebih dekat dengan kantor. Tidak ada yang tahu bahwa kardus-kardus itu berisi barang-barang yang akan mengisi rumah pribadinya di Cibubur. Citra duduk di lantai beralaskan karpet tipis, menyantap makan malamnya. Nasi bungkus dari warteg langganan seharga Rp15.000. Sambil mengunyah, matanya terpaku pada layar laptop yang menampilkan spreadsheet pengeluaran bulanannya. Baris-baris angka itu adalah saksi bisu disiplin ketat yang ia jalani selama 7 tahun terakhir. Ia ingat masa kuliah dulu, saat Fania merengek minta dibelikan mobil city car terbaru karena malu naik jemputan. Ayahnya langsung mencairkan dana darurat. Sementara Citra, yang butuh laptop baru karena yang lama sudah mati total untuk menyusun skripsi, disuruh bersabar dan cari pinjaman teman dulu. Sejak hari itu, Citra bersumpah tidak akan pernah menadahkan tangan pada orang tuanya lagi. Ia bekerja paruh waktu di percetakan, menjadi asisten dosen, hingga berjualan reseller baju demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Ting! Ponselnya berbunyi. Notifikasi dari grup WhatsApp, Keluarga Cemara. Nama grup yang terasa ironis bagi Citra. Sebuah foto masuk. Foto Fania yang sedang berpose di atas sofa kulit berwarna krem, dikelilingi bantal-bantal bermotif emas. Fania, MA, Pak, sofa Italianya sudah datang. Cantik banget kan? Pas banget sama tema ruang tamu Fania. Makasih ya Pak transferannya. Hehehe. Ibu, cantik sekali, sayang. Itu baru namanya kelas. Tetangga pasti iri lihat ruang tamumu. Citra hanya menatap layar itu tanpa ekspresi. Ia tahu harga sofa itu setara dengan biaya hidupnya selama 6 bulan. Tak lama kemudian, sebuah panggilan video masuk. Wajah ibu dan Fania memenuhi layar. Sepertinya mereka masih berada di pusat perbelanjaan furnitur mewah. Citra, kamu lagi ngapain? Tanya ibu sambil lalu, matanya sibuk melirik katalog di tangan. Lagi makan, Bu? Ada apa? Ini loh, Fania lagi cari air purifier buat di kamar utama. Yang merek dari Swiss itu. Loh, harganya 8 juta, kata ibu enteng. Kamu sebagai kakak, masa nggak mau kasih kado rumah baru buat adikmu? Belikan yang itu ya. Anggap saja patungan sama Tante Rina, tapi kamu yang bayar 6 jutanya. Citra meletakkan sendoknya. Nafsu makannya hilang seketika. Maaf, Bu. Bulan ini pengeluaran Citra banyak. Citra sudah siapkan kado lain buat Fania. Coffee maker. Wajah Fania di layar langsung cemberut. Yah, Kak Citra pelit banget sih. Coffee maker MAH murah.
Teman-temanku juga bisa kasih itu. Aku butuhnya penyaring udara, Kak. Kan rumah baruku masih bau cat. Itu dengar, adikmu butuh kesehatan, sambar ibu dengan nada tinggi. Kamu itu kerja siang malam, gaji besar, masa buat adik sendiri hitung-hitungan? Lihat Fania, dia nggak pernah pelit sama ibu. Tentu saja Fania tidak pelit, batin Citra, dia memberi ibu hadiah pakai uang ayah juga. Maaf, Bu. Anggaran Citra cuma cukup untuk itu. Kalau Fania mau yang mahal, mungkin bisa minta tolong ayah lagi. Jawab Citra tenang namun tegas. Ibu mendengus kasar. Dasar keras kepala. Persis kayak nenekmu. Ya sudah, kalau nggak mau bantu, nggak usah datang bawa kado murahan. Malu-maluin. Klik. Sambungan diputus sepihak. Citra menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatnya luluh dan menggesek kartu kredit demi pengakuan ibunya. Tapi sekarang, ia punya prioritas lain. Citra menutup kotak makanannya dan beralih membuka aplikasi mobile banking. Ia mengecek mutasi rekening. Baru saja pagi ini ia mentransfer pelunasan untuk set kitchen set minimalis berbahan kayu jati solid untuk rumahnya sendiri. Harganya jauh lebih mahal dari sofa Fania. Namun Citra membelinya karena kualitas dan daya tahan, bukan untuk pamer merek. Dan yang terpenting, lunas. Tidak ada tagihan yang akan menghantuinya bulan depan. Ia kembali menatap tumpukan kardus di pojok kamar. Di salah satu kardus itu, terselip sebuah figura foto dirinya saat wisuda, sendirian, karena orang tuanya sibuk mengantar Fania lomba modeling yang bahkan tidak dimenangkannya. Biarlah Fania punya sofa Italia, gumam Citra sambil mematikan laptop. Aku punya kebebasan. Malam itu, Citra tidur nyenyak di kasur busanya yang tipis. Di kepalanya, ia tidak memikirkan air purifier seharga 8 juta, melainkan membayangkan bagaimana ia akan menata buku-bukunya di rak dinding rumah barunya nanti. Rumah yang pondasinya dibangun dari keringat, air mata, dan harga diri yang ia pertahankan mati-matian. Natal tinggal 2 minggu lagi. Dan Citra tahu, badai pasti akan datang di meja makan itu. Namun kali ini, ia sudah menyiapkan payung yang sangat kokoh. Sabtu pagi itu langit Jakarta nampak kelabu, seolah mendukung rencana rahasia Citra. Tidak ada seremoni pelepasan, tidak ada pelukan hangat dari keluarga. Hanya ada suara mesin mobil bak terbuka sewaan yang menderu pelan di depan gerbang Indekos. Citra mengangkat kardus terakhir, berisi dokumen-dokumen penting dan laptop kerjanya, ke kursi penumpang depan mobilnya sendiri. Ia menyetir motornya minggu lalu ke rumah baru dan meninggalkannya di sana, lalu kembali dengan ojek daring hari ini demi mengangkut barang. Ia mengatur semuanya sendirian, presisi seperti strategi pemasaran yang biasa ia buat di kantor. Sudah semua, Neng? Tanya sopir mobil bak itu sambil mengikat tali terpal. Sudah, Pak. Kita langsung ke Cibubur ya. Sesuai peta yang saya kasih. Jawab Citra. Perjalanan 1 jam itu terasa seperti perjalanan melintasi 2 dimensi waktu. Meninggalkan Jakarta Selatan yang padat dan penuh kenangan pahit masa-masa berjuang sendirian, menuju pinggiran kota yang lebih tenang. Saat mobil memasuki kompleks perumahan barunya, jantung Citra berdegup kencang. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin kepemilikan. Para tetangga mungkin hanya melihat seorang perempuan muda pindahan biasa. Mereka tidak tahu bahwa setiap bata di rumah itu dibayar dengan lemburan sampai jam 2 pagi dan akhir pekan yang dihabiskan untuk proyek sampingan, bukan untuk berlibur seperti teman-teman seusianya. Sore harinya, barang-barang sudah masuk. Rumah itu masih bergema karena minim perabotan. Di ruang tengah, hanya ada satu set meja kerja estetik dan sebuah beanbag besar berwarna abu-abu. Di dapur, kitchen set impiannya sudah terpasang rapi, lengkap dengan kulkas 2 pintu yang ia beli saat diskon akhir tahun. Citra duduk berselonjor di lantai ruang tengah, menikmati angin sore yang masuk dari pintu geser kaca yang menghadap ke taman belakang. Suasananya hening.
Tidak ada teriakan ibu yang menyuruhnya membereskan kamar Fania. Tidak ada suara TV yang menyetel sinetron kesukaan ayah dengan volume maksimal. Kebebasan ternyata berbunyi sunyi. Ponselnya berbunyi, memecah lamunan. Citra melirik layar. Notifikasi dari grup WhatsApp keluarga. Ibu, reminder ya semuanya. Acara Natal di rumah Fania mulai jam 6 sore. Dress code, putih gold. Jangan ada yang salah kostum. Nanti bikin jelek foto. Fania, Kak Citra, jangan pakai baju batik kerja ya. Beli dress yang bagusan dikit napa. Kalau nggak ada uang, bilang, nanti aku pinjamin bekas aku yang tahun lalu. Jari Citra melayang di atas keyboard layar sentuh. Ada dorongan sesaat untuk membalas dengan sarkas, atau mengirimkan foto dirinya yang sedang duduk di rumah mewahnya sendiri. Tapi ia menahannya. Belum saatnya, batinnya. Senjata terbaik adalah kejutan yang disimpan sampai detik terakhir. Ia mengetik balasan singkat. Citra, oke. Aku pakai dress putih polos. Ia meletakkan ponselnya kembali, menolak membiarkan energi negatif itu meracuni momen pertamanya di rumah baru. Citra bangkit, berjalan menuju sakelar lampu. Klik, lampu ruang tengah menyala, memendarkan cahaya kuning hangat yang memantul di lantai granit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Citra merasa pulang. Bukan menumpang di rumah orang tua di mana ia merasa seperti tamu tak diundang, bukan juga di kamar kos sempit tempat ia sekadar menaruh badan. Malam itu, Citra tidak memesan makanan mewah untuk merayakan kepindahannya. Ia hanya menyeduh mie instan dan memakannya sambil duduk di kitchen island barunya. Uap panas mie instan itu terasa lebih nikmat daripada steak mahal manapun. Sambil makan, matanya menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wajah lelah itu kini tampak lebih cerah. Ia memikirkan skenario yang akan terjadi di malam Natal nanti. Ia tahu ibunya pasti akan membandingkan rumah Fania dengan kondisi Citra yang dikiranya masih gembel. Silakan hina aku sepuasnya nanti, Bu, bisik Citra pada bayangannya sendiri. Karena setelah malam itu, Citra yang diam dan penurut tidak akan ada lagi. Malam semakin larut. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Citra mengunci pintu utama, pintu rumahnya sendiri, dengan bunyi ceklek yang mantap. Ia merasa aman. Di dalam benteng yang ia bangun sendiri, kata-kata tajam keluarganya tidak akan bisa menembus dinding beton ini. Namun, Citra juga sadar, ketenangan ini adalah ketenangan sebelum badai. Natal tinggal 2 hari lagi, dan ia harus mempersiapkan mentalnya sekuat baja. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan saat bom waktu kebenaran itu akhirnya meledak. Taksi online yang ditumpangi Citra berhenti di depan sebuah rumah berlantai 2 di kawasan elit Bintaro. Rumah itu terlihat mencolok dibandingkan tetangga kiri kanannya. Lampu hias warna-warni melilit pagar, dan sebuah karangan bunga besar bertuliskan, Merry Christmas or Happy New Home, terpampang di pintu depan. Citra turun dari mobil, merapikan gaun putih selutut berbahan linen yang ia kenakan. Potongannya sederhana, tanpa payet atau renda berlebihan, namun jatuh pas di tubuhnya. Ia sengaja tidak mengenakan perhiasan mencolok, hanya sebuah jam tangan kecil, yang sebenarnya bermerek mahal tapi modelnya vintage dan tidak dikenali orang awam. Dari dalam rumah, suara tawa dan denting gelas sudah terdengar riuh. Citra menarik napas dalam, memasang topeng ketenangannya, lalu melangkah masuk. Begitu pintu terbuka, udara dingin AC langsung menerpa wajahnya, bercampur dengan aroma parfum ruangan yang terlalu menyengat. Ruang tamu itu penuh sesak. Tante Rina, Om Herman, sepupu-sepupu, dan bahkan calon mertua Fania sudah hadir. Semua orang memakai baju bernuansa emas dan putih, membuat ruangan itu silau. Citra baru sampai. Suara ibu terdengar dari arah sofa utama. Semua mata tertuju padanya. Ibu bangkit berdiri, mengenakan kaftan brokat emas yang gemerlap. Ia menghampiri Citra, bukan untuk memeluk, melainkan melakukan pemindaian kilat dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Kamu naik apa ke sini? Kok nggak ada suara motor bututmu? Tanya ibu, suaranya cukup keras hingga beberapa tamu menoleh. Naik taksi online, Bu. Biar praktis, jawab Citra sopan, mencium tangan ibunya. Ibu mendengus pelan, seolah kecewa tidak bisa mengomentari motor Citra. Baguslah. Nanti merusak pemandangan kalau diparkir di depan. Carport Vania sudah penuh mobil bagus. Citra hanya tersenyum tipis. Matanya menyapu ruangan. Di sudut dekat tangga, Vania sedang berdiri dikelilingi teman-temannya. Ia tampak seperti ratu pesta, mengenakan gaun sutra berwarna champagne dengan anting berlian menjuntai. Kak Citra, seru Vania sambil melambai. Ia berjalan mendekat, gelas mocktail di tangannya bergoyang. Kirain gak datang. Masuk, Kak. Tapi maaf ya, jangan taruh tas sembarangan di sofa baru aku. Takut kena noda. Selamat Natal, Vania. Rumahmu bagus, ucap Citra tulus, meski ia tahu di balik kemegahan ini ada dana pensiun ayah yang terkuras. Iya dong. Ini semua hasil desain aku sendiri. Vania membanggakan diri dengan suara manja, melirik calon mertuanya yang duduk tak jauh dari situ. Susah loh, Kak, ngatur kontraktor. Untung mama sama papa support terus. Citra melirik ke arah ayah yang duduk di pojok ruangan, tampak sedang mengobrol dengan Om Herman. Wajah ayah terlihat lebih tua dari terakhir kali Citra melihatnya. Kantung matanya tebal, dan tawanya terdengar dipaksakan. Ada guratan lelah yang tidak bisa disembunyikan oleh kemeja batik mahalnya. Ayo, Citra, jangan melamun di pintu. Ibu menarik lengan Citra kasar. Bantu Tante Rina tata makanan di meja makan. Vania lagi sibuk nemenin tamu VIP, kamu yang sadar diri sedikit. Jangan kayak tamu, ini acara keluarga. Citra menurut tanpa membantah. Ia berjalan menuju ruang makan, melewati pameran kemewahan yang dipaksakan itu. Di dinding lorong, tergantung foto-foto besar Vania. Vania wisuda, Vania liburan ke Jepang, Vania pre-wedding. Tidak ada satupun foto Citra di sana. Seolah-olah di keluarga ini, anak perempuannya hanya satu. Di dapur bersih, Tante Rina sedang sibuk memindahkan hidangan catering ke piring saji keramik. Citra, apa kabar? Nak, Tante dengar kamu masih di agensi yang lama? Sapa Tante Rina. Nadanya ramah, tapi matanya menyiratkan rasa kasihan yang membuat Citra tidak nyaman. Anak Tante yang bungsu baru masuk kerja di bank. Gajinya sudah 2 digit loh. Kamu nggak mau coba lamar di sana? Kasihan kan kalau ngekos terus. Citra betah di tempat sekarang kok. Tan, cukup buat hidup? Jawab Citra singkat sambil menyusun sendok garpu. Ya, cukup buat hidup sendiri kan? Kalau mau beli rumah kayak Vania gini, berat ya pastinya. Timpal Tante Rina sambil tertawa kecil, tidak sadar betapa tajam ucapannya. Makan malam pun dimulai. Meja panjang itu penuh dengan hidangan. Roast chicken, pasta, salad, dan aneka kue. Vania duduk di ujung meja, diapit oleh ibu dan ayah, sementara Citra duduk di ujung yang lain, dekat dapur, di antara sepupu-sepupu yang masih kecil. Suasana tampak hangat bagi orang luar. Namun bagi Citra, ini adalah panggung sandiwara. Ia melihat bagaimana Vania terus-menerus meminta ayah mengambilkan makanan, bagaimana ibu sibuk memuji Vania di depan calon besannya, menutupi fakta bahwa sertifikat rumah ini mungkin masih dipegang bank atau dibayar lunas oleh tabungan hari tua orang tuanya. Nah, suara ibu tiba-tiba meninggi, menghentikan denting sendok garpu. Ia berdiri sambil memegang gelas sirup. Mumpung semua kumpul, ibu mau toas dulu untuk putri kebanggaan keluarga kita, Vania, yang di usia muda sudah sukses punya istana secantik ini. Semua orang bertepuk tangan. Vania tersenyum lebar, wajahnya memerah karena pujian. Dan ibu melanjutkan, matanya kini menatap lurus ke arah Citra di ujung meja. Senyum di bibir ibu berubah menjadi seringai yang Citra kenal betul. Seringai yang selalu muncul sebelum kalimat yang menyakitkan keluar.
Jantung Citra berdetak lebih cepat. Ini dia, batinnya. Saatnya. Semoga kakaknya yang di sana itu, tunjuk ibu dengan dagunya, bisa dapat hidayah. Biar nggak jadi beban pikiran orang tua terus. Malu kan, adiknya sudah jadi ratu, kakaknya masih jadi dayang-dayang. Beberapa tamu terkikik pelan, mengira itu candaan akrab. Tapi Citra tahu itu bukan candaan. Ia meletakkan sendoknya perlahan. Ia tidak menunduk kali ini. Ia menatap balik ibunya dengan sorot mata yang tenang, dingin, dan siap. Keheningan sesaat menyelimuti meja makan setelah sindiran ibu terlontar. Citra bisa merasakan tatapan iba dari beberapa kerabat, sementara Fania hanya asyik memainkan ujung rambutnya, tampak menikmati momen di mana ia menjadi pemenang mutlak. Ibu ini bicara apa? Ayah mencoba menengahi dengan suara rendah, tampak tidak enak hati pada calon besan yang duduk di sebelahnya. Citra kan juga kerja keras. Karirnya bagus. Kerja keras tapi kalau hasilnya tidak kelihatan ya buat apa, Pak? Sahut ibu cepat, tidak mau kalah. Lihat dong realitanya. Fania sudah bisa menjamu kita di rumah sendiri. Sedangkan Citra? Sampai sekarang ibu kalau mau berkunjung saja bingung mau duduk di mana. Saking sempitnya itu kos-kosan. Ibu menoleh kembali pada Citra, suaranya makin tajam. Kamu itu sudah 28 tahun, Cit. Mau sampai kapan hidup luntang-lantung? Apa kamu nggak malu lihat pencapaian adikmu? Tadi ibu tanya, kapan kamu menyusul punya rumah sendiri? Kamu cuma senyum-senyum saja. Jawabanmu apa sebenarnya? Citra menarik napas panjang. Ia meletakkan serbetnya di atas meja dengan gerakan yang sangat anggun. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ada ketenangan yang justru membuat suasana menjadi tegang. Sebenarnya, Bu, suara Citra terdengar jernih, bergema di ruang makan yang mendadak sunyi itu. Citra tidak perlu menyusul Fania. Fania mendengus remeh. Maksud kakak? Mau menyerah jadi anak kos seumur hidup? Citra menatap adiknya tepat di mata. Maksudku, aku sudah memilikinya. Aku sudah membeli rumah sendiri, 3 bulan yang lalu. Gelas yang sedang dipegang Tante Rina berdenting keras saat diletakkan di meja. Ibu mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ekspresi antara bingung dan tidak percaya. Beli rumah? Kamu jangan mengada-ada cuma karena malu di depan tamu, Citra, ujar ibu dengan tawa sinis yang dipaksakan. Beli rumah di Jakarta itu mahal. Cicilannya saja bisa mencekik leher. Memangnya ada bank yang mau kasih pinjaman buat staf agensi biasa? Citra tidak ambil cicilan, Bu, jawab Citra datar. Citra beli tunai. Lunas. Kali ini, keheningan yang tercipta benar-benar memekakan telinga. Ayah yang tadinya lesu, kini menegakkan punggungnya. Fania tertawa kecil, suara tawa yang terdengar gugup. Lunas? Kak, jangan halusinasi deh. Sela Fania. Rumah tipe apa? Rumah subsidi yang jauh di ujung dunia? Atau rumah bedeng? Citra merogoh tas tangannya yang diletakkan di sandaran kursi. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil yang memang sengaja ia bawa, bukan untuk pamer, tapi sebagai perisai terakhir jika ia terus di pojokan. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto hasil cetakan mandiri dan fotokopi sertifikat yang sudah dilegalisir. Ia menggeser lembaran itu ke tengah meja. Ini rumahnya. Di Cibubur, di dalam klaster. Bukan rumah mewah seperti ini, tapi cukup luas untukku sendiri. Ada 3 kamar tidur dan taman di belakang, Citra menjelaskan dengan nada suara seolah sedang mempresentasikan laporan mingguan di kantor. Dan ini fotokopi sertifikat atas namaku sendiri. Bukan atas nama ayah, bukan juga hasil dari dana pensiun siapapun. Ibu menyambar kertas-kertas itu. Tangannya sedikit gemetar saat melihat foto rumah yang nampak asri, modern, dan jauh lebih berkelas daripada rumah instan milik Fania yang penuh dekorasi emas norak. Matanya tertuju pada baris nama pemilik di sertifikat, Citra Anggraini. Ini beneran? Tanya ibu,
Suaranya mengecil. Semua hasil tabunganku sejak hari pertama kerja, Bu. Ditambah hasil investasi yang aku kelola sendiri. Aku tidak pernah bercerita karena aku ingin memastikan semuanya selesai tanpa gangguan. Citra menatap ibunya dengan tatapan yang dalam. Ibu selalu tanya kapan aku menyusul. Jawabannya, aku sudah sampai di sana lebih dulu. Tanpa utang bank, dan tanpa merepotkan ayah untuk mencairkan deposito. Suasana meja makan yang tadi riuh dengan pujian untuk Fania kini berubah total. Calon besan Fania saling berpandangan dengan canggung. Ayah mengambil foto itu, mengamatinya lama, lalu matanya berkaca-kaca. Citra, kenapa kamu nggak pernah bilang sama ayah? Bisik ayah suara bergetar. Karena setiap kali Citra mau bicara tentang diri Citra, ibu dan Fania selalu punya cerita yang lebih penting tentang baju baru, tas baru, atau rumah baru Fania, jawab Citra jujur. Citra terbiasa diam karena suara Citra tidak pernah terdengar di rumah ini. Wajah Fania yang tadi kemerahan karena bangga, kini berubah pucat lalu menjadi merah padam karena marah. Ia merasa panggungnya dirampok di malam yang seharusnya menjadi miliknya. Pasti rumahnya kecil. Pasti posisinya di gang. Teriak Fania tiba-tiba, suaranya melengking tinggi, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan kakaknya kembali. Namun, tidak ada yang menanggapi teriakan Fania. Fokus semua orang kini tertuju pada Citra, si anak bayangan yang selama ini mereka remehkan, yang ternyata diam-diam telah membangun kerajaannya sendiri dengan fondasi yang jauh lebih kokoh dari siapapun di ruangan itu. Fania berdiri dengan sentakan yang membuat kursi makannya berderit nyaring. Matanya yang biasanya terlihat cantik dengan riasan tebal, kini tampak berkilat penuh amarah dan rasa tidak aman. Kak Citra sengaja, kan? Kakak sengaja bawa kertas-kertas ini cuma buat malu-maluin aku di depan calon mertuaku. Citra tidak berdiri. Ia tetap duduk dengan punggung tegak, memberikan kesan otoritas yang tenang. Aku tidak sedang mempermalukanmu, Fania. Aku hanya menjawab pertanyaan ibu. Bukankah ibu yang dari tadi memaksa aku untuk memberi jawaban? Ibu masih terpaku pada lembaran fotokopi sertifikat itu. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini tampak kaku. Ada rasa malu yang menjalar saat menyadari bahwa tamu-tamu di meja makan, termasuk calon besannya, kini sedang menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Pandangan yang seolah bertanya, bagaimana mungkin seorang ibu tidak tahu pencapaian sebesar ini dari anak pertamanya? Kamu. Ibu akhirnya bersuara, nadanya tidak lagi tajam, melainkan bergetar karena harga dirinya terluka. Kamu punya uang sebanyak ini tapi membiarkan ibu memohon-mohon pada ayahmu untuk bantu Fania? Kamu tega melihat adikmu kesulitan cicilan sementara kamu simpan uangmu sendiri? Citra hampir tertawa mendengar logika ibunya. Tega? Ibu lupa? Saat aku butuh bantuan untuk biaya skripsi dulu, ibu bilang aku harus mandiri karena uangnya mau dipakai Fania ikut kursus kepribadian. Saat aku mulai kerja dan tinggal di kos yang atapnya bocor, ibu bilang itu proses hidup. Sekarang, setelah aku berhasil dengan proses itu, ibu menyebutku tega karena tidak membiayai gaya hidup Fania. Itu beda, Citra. Fania itu adikmu. Seru ibu, mencoba mencari pembenaran. Justru karena dia adikku, dia harus belajar apa yang aku pelajari, Bu. Mandiri, sahut Citra dingin. Fania yang merasa suasananya makin menyudutkannya, mulai terisak, senjata andalannya setiap kali ia terdesak. Lihat Kak Citra. Dia jahat banget. Dia mau pamer kalau dia lebih hebat dari aku. Dia mau bilang kalau rumahku ini nggak ada apa-apanya karena dibantu papa. Ibu segera merangkul pundak Fania, namun matanya tetap tertuju pada Citra dengan sorot permusuhan. Kamu memang tidak punya hati, Citra. Di malam Natal yang suci ini, kamu tega menghancurkan kebahagiaan adikmu sendiri. Kamu sengaja datang ke sini untuk menyombongkan diri, kan? Aku datang karena ibu yang mengundang, jawab Citra. Ia bangkit berdiri, merasa udara di ruangan itu sudah terlalu menyesakkan.
Aku datang membawa kado untuk Fania. Tapi sepertinya kado kebenaran jauh lebih sulit diterima daripada coffee maker yang ada di depan sana. Ayah tiba-tiba berdiri, memegang lengan Citra. Citra, tunggu. Ayah bangga sama kamu. Maafkan ayah karena selama ini terlalu lemah untuk membelamu. Kalimat ayah adalah pukulan telak terakhir bagi ibu dan Fania. Bagi mereka, dukungan ayah adalah pengkhianatan terhadap struktur keluarga yang selama ini menempatkan Fania sebagai pusat gravitasi. Calon mertua Fania, seorang wanita parubaya yang sejak tadi dia mengamati, akhirnya berdeham. Jeng, katanya pada ibu, sepertinya kami harus pamit lebih awal. Suasananya sepertinya perlu diselesaikan secara internal. Wajah ibu makin pucat. Rencana besarnya untuk menjodohkan Fania dengan keluarga terpandang itu kini berada di ujung tanduk karena drama yang ia ciptakan sendiri. Ia menatap Citra dengan penuh kebencian, seolah semua kegagalan malam ini adalah kesalahan Citra sepenuhnya. Puas kamu, Citra? Desis ibu saat tamu-tamu mulai beranjak dari meja makan. Puas kamu merusak acara ini? Citra mengambil tasnya, menatap ibu untuk terakhir kalinya malam itu. Bukan aku yang merusak acara ini, Bu. Tapi ekspektasi ibu yang terlalu tinggi pada satu anak, dan kebencian ibu yang terlalu besar pada anak yang lain. Aku pulang dulu. Selamat menikmati rumah baru Fania, dan cicilannya. Citra melangkah keluar melewati pintu besar rumah itu tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia mendengar suara Fania yang meraung histeris dan suara ibu yang sibuk memohon pada calon besannya untuk tetap tinggal. Di luar, udara malam Bintaro terasa segar. Citra berjalan menuju gerbang, memesan taksi daring. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, beban di pundaknya terasa benar-benar terangkat. Ia tidak lagi harus berpura-pura menjadi anak yang gagal demi menjaga perasaan keluarganya. Di dalam taksi menuju Cibubur, Citra menyandarkan kepalanya di kaca jendela. Cahaya lampu jalanan Jakarta nampak berpendar seperti film yang diputar cepat. Ponselnya terus bergetar di dalam tas. Puluhan pesan dari ibu dan Fania masuk, namun ia memilih untuk mematikan perangkat itu. Ia tidak ingin kebisingan itu mengikutinya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah barunya, Citra disambut oleh kesunyian yang mewah. Ia menyalakan lampu teras, lalu duduk sebentar di bangku kayu kecil yang baru ia beli. Tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Malam ini, ia tidak hanya meninggalkan sebuah rumah pesta, tapi ia meninggalkan sebuah peran yang selama ini dipaksakan padanya, si anak bayangan. Sementara itu, di Bintaro, suasana jauh dari kata damai. Kepergian calon mertua Fania meninggalkan lubang besar dalam rencana masa depan keluarga itu. Ibu duduk di sofa kulit krem kebanggaan Fania dengan wajah kuyu. Riasan wajahnya yang mahal kini tampak berantakan. Ini semua gara-gara Kak Citra. Raung Fania sambil melempar bantal kursi ke lantai. Tante Mira tadi mukanya langsung berubah dingin. Mereka itu keluarga terhormat. Mereka pasti mikir keluarga kita aneh karena ibu nggak tahu anak sendiri beli rumah. Ayah hanya duduk diam di meja makan, menatap sisa makanan catering yang mendingin. Bukan salah Citra, Fania. Salah kita. Selama ini kita nggak pernah tanya dia apa-apa. Kita cuma datang ke dia kalau kita butuh uang atau butuh tempat buat pamer. Papa kok malah belain dia? Bentak Fania. Rumah ini kan juga buat papa sama mama tinggal nanti. Kenapa papa nggak bangga sama aku? Bangga. Ayah berdiri, suaranya naik 1 oktav. Ayah harus bayar cicilan rumah ini setiap bulan pakai uang sisa pensiun sampai ayah nggak punya tabungan lagi. Sementara Citra, dia membangun semuanya sendiri. Harusnya kamu malu, Fania. Kamu hidup di atas keringat orang tua sambil menghina kakakmu yang mandiri. Ibu hanya terdiam. Kata-kata ayah menghujam jantungnya. Ia mulai menyadari sebuah kenyataan pahit. Dengan meremehkan Citra, ia sebenarnya telah kehilangan aset terbesar dalam hidupnya,
seorang anak yang setia, kuat, dan berhasil. Keesokan harinya, realitas mulai menggigit Fania. Ia mendapat pesan singkat dari pacarnya, anak Tante Mira, yang mengatakan bahwa ibunya meminta mereka memikirkan kembali rencana pertunangan karena merasa ada ketidakterbukaan dalam keluarga Fania. Citra yang pendiam ternyata adalah seorang profesional mapan dengan aset pribadi, sementara Fania yang selama ini dicitrakan sebagai putri mandiri, ternyata sangat bergantung pada orang tua. Perbedaan itu menciptakan keraguan besar. Finansi Fania pun mulai goyah. Selama ini, gaya hidupnya didukung oleh subsidi dari ayah dan ibu yang porsinya makin menipis. Tanpa dukungan finansial penuh, cicilan mobil dan biaya perawatan rumah barunya mulai terasa mencekik. Di sudut lain kota, Citra memulai paginya dengan sangat berbeda. Ia menyeduh kopi di dapur barunya, menatap taman belakang yang mulai ditumbuhi rumput hijau. Ia membuka ponselnya, melewati pesan-pesan kemarahan, dan langsung memblokir nomor Fania serta mendiamkan nomor ibunya. Ia memutuskan untuk menetapkan batasan. Sebuah surel masuk dari Sarah, rekan kantornya. "Cit, selamat atas rumah barunya." "Oh ya, komunitas, perempuan berdikari, nanya kapan lo bisa jadi pembicara tamu buat sharing soal literasi keuangan bagi perempuan muda." "Mau." Citra tersenyum. Ia mengambil laptopnya, duduk di meja kerja yang menghadap jendela, dan mulai mengetik jawaban. Hidup Citra yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia tidak lagi peduli pada Citra sempurna yang diinginkan ibunya. Ia hanya peduli pada ketenangan batin yang ia temukan di balik dinding rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. 3 bulan berlalu sejak malam Natal yang penuh prahara itu. Bagi Citra, waktu berjalan dengan tenang dan produktif. Ia telah menata rumahnya dengan tanaman-tanaman hijau yang menyegarkan mata, serta mulai aktif memberikan edukasi finansial di komunitas perempuan. Namun, bagi keluarga di Bintaro, waktu seolah bergerak mundur menuju kehancuran. Pagi itu, Fania duduk di depan tumpukan surat tagihan yang terserak di atas meja makan Italianya. Wajahnya tampak kusam, jauh dari citra ratu pesta yang biasa ia tampilkan di media sosial. Tagihan kartu kredit, cicilan mobil, dan biaya iuran lingkungan perumahan elit itu mulai menumpuk. "Pak, ini gimana?" tanya Fania dengan suara serak saat ayahnya melewati ruang tamu. "Gajiku bulan ini habis buat bayar bunga kartu kredit. Papa masih punya sisa tabungan, kan?" Ayah berhenti, menatap putrinya dengan tatapan kosong. "Sudah habis, Fania. Ayah sudah bilang, cicilan rumah ini saja sudah menyita 70% uang pensiun ayah. Ayah bahkan harus mulai kerja jadi konsultan lepasan lagi di usia tua ini cuma buat bayar listrik rumahmu yang besar ini." Fania menggigit bibirnya. "Kenapa papa nggak minta ke Kak Citra saja? Dia kan kaya." "Jangan sekali-kali kamu sebut nama kakakmu untuk urusan uang," sahut ayah tegas. "Dia sudah tidak mau bicara dengan kita, dan ayah tidak menyalahkannya." Di sisi lain, ibu mulai merasakan dampak dari pilih kasihnya. Teman-teman sosialitanya, termasuk Tante Rina, mulai berbisik-bisik di belakangnya. Berita tentang Citra yang memiliki rumah tunai di Cibubur sudah menyebar, dan orang-orang mulai mempertanyakan mengapa ibu justru terus membebani ayah demi gaya hidup Fania yang rapuh. Suatu sore, karena terdesak oleh kebutuhan biaya renovasi atap rumah lama mereka yang bocor, yang tidak bisa dibantu oleh Fania, ibu memberanikan diri menelepon Citra. Nada sambung berbunyi lama sebelum akhirnya diangkat. "Halo, Citra?" Suara ibu terdengar sangat lembut, sebuah nada yang jarang sekali Citra dengar selama 28 tahun hidupnya. "Iya, Bu. Ada apa?" jawab Citra singkat. Suaranya terdengar profesional, seolah sedang berbicara dengan klien kantor, bukan dengan orang tua. Tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada kehangatan. "Cit, ibu kangen. Kamu sudah lama nggak main ke rumah. Ibu ada masak rendang kesukaan kamu hari ini." Ibu mencoba memancing dengan memori masa kecil.
Citra terdiam sejenak. Ia tahu persis rendang bukan kesukaannya, tapi kesukaan Fania. Rendang kesukaan Citra adalah yang kering dan pedas, sementara ibu selalu memasak yang manis karena Fania tidak suka pedas. Maaf, Bu. Citra lagi banyak kerjaan di kantor. Ada perlu apa? Ibu berdehem, suaranya sedikit mengecil. Begini, Cit. Atap rumah kita yang lama bocor parah. Ayahmu lagi nggak ada pegangan uang karena... Yah, kamu tahu sendiri biaya rumah Fania besar. Kamu ada sisa uang sedikit? Nanti ibu ganti kalau Fania sudah dapat bonus kantor. Citra menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya yang nyaman. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Bu, rumah Fania punya 4 kamar kosong, kan? Kenapa atap rumah lama tidak dibiarkan saja dan ibu pindah ke sana? Bukankah itu tujuan awal ibu mendukung Fania beli rumah besar? Ya, tapi Fania bilang dia butuh privasi, Cit. Dia belum siap kalau ada orang tua tinggal di sana sekarang. Ibu membela dengan alasan yang terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Citra menarik napas panjang. Maaf, Bu. Citra sudah berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan keuangan keluarga lagi. Uang Citra sudah dialokasikan untuk investasi masa depan dan dana darurat pribadi. Bukankah ibu dulu yang bilang kalau Citra harus mandiri dan tidak boleh jadi beban? Citra hanya menjalankan nasihat ibu. Tapi Citra, ini untuk rumah kita. Masa kamu tega? Suara ibu mulai meninggi, kemarahan lamanya mulai muncul ke permukaan. Tega adalah saat ibu membiarkan ayah menguras deposito pensiunnya untuk gengsi Fania. Sementara ibu tahu Citra berjuang sendirian tanpa bantuan serupiah pun. Citra menjawab dengan tenang namun telak. Citra tutup teleponnya ya, Bu. Ada rapat. Sambungan terputus. Ibu menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali atas anak yang selama ini ia remehkan. Ia menyadari bahwa uang bisa dicari, tapi rasa hormat dan kasih sayang yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri tidak akan pernah bisa dibeli, bahkan dengan rumah semegah milik Fania sekalipun. Sementara itu, di kantornya, Citra kembali fokus pada pekerjaannya. Ia menetapkan batasan emosional yang tegas. Ia memaafkan, tapi tidak akan membiarkan dirinya dimanfaatkan lagi. Ia bukan lagi anak bayangan yang butuh pengakuan. Ia adalah wanita yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Pukulan telak bagi Fania tidak berhenti pada masalah finansial. Sore itu, di sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan, ia duduk berhadapan dengan pacarnya, anak Tante Mira. Fania telah mengenakan pakaian terbaiknya, berharap pertemuan ini akan berujung pada pembicaraan pertunangan yang sempat tertunda. Namun, wajah laki-laki di depannya tampak dingin. Kita nggak bisa lanjut, Fania, ucapnya tanpa basa-basi. Fania tertegun, sendok perak di tangannya berdenting saat menyentuh cangkir porselen. Tapi kenapa? Gara-gara kejadian Natal itu? Itu kan cuma kesalahpahaman, Kak Citra cuma mau pamer. Bukan soal Kak Citra, Van, potong laki-laki itu. Ini soal kejujuran. Ibuku menyelidiki semuanya. Kamu bilang rumah itu hasil jerih payahmu sebagai manajer muda, tapi nyatanya itu semua uang pensiun ayahmu. Kamu bilang kakakmu nggak punya apa-apa, tapi nyatanya dia jauh lebih mapan darimu tanpa merepotkan siapapun. Ia menghela napas, menatap Fania dengan sorot kecewa. Ibuku nggak suka orang yang hidup dalam kepalsuan hanya demi status sosial. Aku juga nggak mau punya istri yang lebih peduli pada brand tas daripada kondisi keuangan orang tuanya sendiri. Hari itu, Fania pulang dengan hati hancur. Kastil pasir yang ia bangun dengan kebohongan dan subsidi orang tua runtuh seketika. Ia kehilangan satu-satunya tiket untuk tetap berada di lingkaran sosialita yang ia puja. Sesampainya di rumah, Fania hanya mengurung diri di kamar. Ia mulai mengabaikan panggilan kantor, melewatkan tenggat waktu pekerjaan, dan terus-menerus menatap media sosialnya yang kini terasa hampa. Ia melihat unggahan teman-temannya yang berlibur,
Sementara ia sendiri bingung bagaimana harus membayar cicilan kartu kredit bulan depan. Ibu mencoba menghibur, membawakan makanan ke kamar Fania. Sabar, sayang. Laki-laki itu memang bukan jodohmu. Nanti ibu carikan yang lebih kaya. Nggak akan ada, Bu, teriak Fania histeris. Semua orang sudah tahu kalau aku ini cuma pura-pura kaya. Kak Citra sudah menghancurkan reputasiku. Gara-gara dia bawa sertifikat itu, semua orang tahu kalau aku ini beban papa. Ibu terdiam di ambang pintu. Ia melihat putrinya yang selama ini ia puja sebagai anak emas, kini tampak begitu rapuh dan kekanak-kanakan. Ada rasa penyesalan yang mulai menyelinap. Apakah ia telah salah mendidik Fania? Apakah kasih sayangnya yang tanpa batas justru membuat Fania tidak punya tulang punggung untuk menghadapi kenyataan? Di sisi lain, Citra justru semakin bersinar. Ia baru saja menyelesaikan renovasi kecil di taman belakang rumahnya untuk dijadikan area meditasi dan membaca. Ia juga mulai rutin mengunggah konten edukasi tentang financial independence di Instagram pribadinya. Pengikutnya bertambah pesat, bukan karena ia pamer kemewahan, tapi karena ia membagikan realitas perjuangan seorang perempuan mandiri. Suatu malam, ayah datang ke rumah Citra. Ini adalah kunjungan pertama ayah tanpa sepengetahuan ibu dan Fania. Citra menyambut ayah dengan hangat, menyeduh teh melati favorit ayah. Mereka duduk di teras belakang yang tenang. Rumahmu tenang sekali, Cit, ujar ayah sambil memandang pepohonan di sekitar. Beda sekali dengan rumah Fania yang penuh dengan barang mahal tapi suasananya panas. Citra cuma mau tempat yang tenang buat istirahat setelah kerja. Yah, jawab Citra lembut. Ayah meletakkan cangkir tehnya, matanya menatap Citra dengan penuh haru. Ayah dengar Fania putus. Dia sekarang depresi, jarang masuk kerja. Ibu juga mulai sering sakit karena stres mikirin tagihan. Ayah nggak tahu harus gimana lagi. Cit? Citra memegang tangan ayah yang kasar karena mulai kembali bekerja di lapangan. Yah, Citra tetap anak ayah. Kalau untuk biaya kesehatan ayah atau kebutuhan pokok rumah ayah, Citra akan bantu. Tapi Citra tidak akan membayar 1 rupiah pun untuk gaya hidup Fania atau keegoisan ibu. Ayah mengangguk paham. Ada rasa lega sekaligus sedih di hatinya. Ia bangga Citra menjadi wanita yang sangat kuat, tapi ia juga sedih menyadari bahwa hubungan keluarganya telah pecah menjadi 2 kubu yang tidak mungkin lagi menyatu seperti dulu. Malam itu, setelah ayah pulang, Citra duduk sendirian di taman. Ia memikirkan Fania dan ibu. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa damai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun dari menjatuhkan orang lain, tapi dari keberanian untuk berhenti menjadi korban dari ekspektasi orang lain. Dinding-dinding rumah mewah di Bintaro itu kini terasa seperti penjara bagi Fania. Kabar buruk datang bertubi-tubi. Setelah diputuskan oleh pacarnya, kinerjanya di kantor merosot tajam. Ia sering mangkir dengan alasan sakit, namun unggahan di media sosialnya menunjukkan ia sedang berada di kafe untuk melarikan diri dari kesedihan. Puncaknya, pagi ini sebuah surat resmi dari bagian SDM sampai ke tangannya. Fania dibebas tugaskan secara permanen. Aku dipecat, Bu, isak Fania di ruang tamu. Mereka bilang aku tidak profesional. Ibu terduduk lemas di sofa. Di tangannya, ada beberapa surat tagihan yang sudah berwarna merah, peringatan terakhir sebelum pemutusan aliran listrik dan air. Tabungan ayah sudah benar-benar nol. Gaji pensiun ayah habis hanya untuk membayar bunga pinjaman bank yang dulu diambil untuk menutupi kekurangan uang muka rumah ini. Kita harus jual sesuatu. Fania? Suara ibu terdengar parau. Ibu sudah tidak punya pilihan. Hari itu menjadi hari yang paling memalukan bagi ibu. Ia harus mengeluarkan koleksi tas bermerek dan perhiasan emas yang selama ini ia pamerkan kepada teman-teman arisannya. Ia menghubungi seorang pengepul barang mewah bekas. Ini harganya jatuh sekali, Bu, ujar si pengepul sambil memeriksa sebuah tas kulit berwarna coklat. Model lama,
dan ada cacat sedikit di bagian sudutnya. Saya hanya bisa ambil sepertiga dari harga beli ibu dulu. Ibu ingin marah, ingin berteriak bahwa tas itu adalah lambang statusnya. Namun ia hanya bisa menelan ludah. Ia butuh uang tunai saat itu juga untuk membayar cicilan mobil Vania yang sudah nunggak 3 bulan agar tidak ditarik oleh debt collector. Sementara itu, Citra sedang berada di sebuah auditorium kecil, memberikan seminar singkat tentang manajemen keuangan untuk milenial. Ia tampil percaya diri dengan setelan blazer kasual. Di akhir acara, seorang peserta bertanya, "Mbak Citra, apa rahasia terbesar Mbak bisa punya rumah sendiri di usia muda?" Citra tersenyum kecil. "Rahasianya bukan seberapa besar gaji Anda, tapi seberapa besar keberanian Anda untuk terlihat miskin di depan orang lain demi membangun masa depan yang nyata. Jangan membeli barang yang tidak Anda butuhkan dengan uang yang belum Anda miliki, hanya untuk mengesankan orang-orang yang bahkan tidak peduli pada Anda." Jawaban itu mendapat tepuk tangan riuh. Tanpa Citra sadari, di barisan belakang, ayah sedang berdiri memperhatikannya dengan mata berkaca-kaca. Ayah sengaja datang tanpa memberitahu Citra, ingin melihat sendiri betapa jauh putrinya telah melangkah. Sepulang dari seminar, ayah menghampiri Citra di parkiran. "Ayah bangga sekali, Cit, kamu sudah jadi inspirasi buat banyak orang," ucap ayah tulus. Citra memeluk ayah erat. "Terima kasih. Yah, ayah sudah makan? Kita makan siang di dekat sini. Yuk." Saat makan siang, ayah akhirnya menceritakan kondisi di Bintaro yang semakin kacau. Tentang barang-barang ibu yang dijual, tentang Vania yang kehilangan pekerjaan, dan tentang rencana bank untuk meninjau ulang kredit rumah tersebut karena penghasilan keluarga yang tidak lagi mencukupi. "Ibumu mau minta tolong kamu lagi, tapi ayah larang," kata ayah. "Ayah sudah bilang ke mereka, rumah Bintaro itu harus dijual. Kita harus balik ke rumah lama dan hidup sesuai kemampuan." "Terus reaksi ibu bagaimana?" "Yah?" tanya Citra. "Ibumu menangis seharian. Dia merasa dunianya runtuh kalau harus balik ke rumah lama. Dia takut dicibir teman-temannya." Ayah menghela napas panjang. "Tapi ayah sudah capek, Cit. Ayah ingin masa tua yang tenang, bukan masa tua yang penuh kejar-kejaran dengan bank." Citra terdiam. Ada rasa iba, namun ia tetap teguh pada prinsipnya. Kalau ayah dan ibu butuh tempat tinggal sementara saat proses jual rumah, rumah Citra selalu terbuka untuk ayah. Tapi untuk Vania, dia harus belajar dewasa. Dia masih punya tenaga untuk bekerja lagi, asal dia mau menurunkan egonya. Sore itu, Citra mengantar ayah pulang. Ia hanya berhenti di depan gerbang rumah Bintaro. Ia melihat dari kejauhan ibu sedang duduk di teras, wajahnya tampak jauh lebih tua dan kuyu. Tidak ada lagi kaftan emas atau riasan tebal. Yang ada hanyalah seorang wanita parubaya yang akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa anak emas yang ia banggakan tidak bisa menjadi penopang hidupnya di masa sulit. Citra memacu mobilnya meninggalkan kawasan itu. Ia merasa sedih, tapi ia tahu ini adalah bagian dari proses hidup yang dulu selalu dikatakan ibunya. Bedanya, kali ini ibu dan Vania yang harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Sebuah papan kayu bercat putih dengan tulisan merah mencolok, "Dijual," akhirnya tertancap di pagar rumah mewah Bintaro itu. Papan itu bukan sekadar penanda properti, melainkan pengumuman resmi atas runtuhnya ambisi ibu dan Vania. Proses penjualan itu tidak mudah. Karena kebutuhan mendesak, ayah terpaksa memasang harga di bawah pasar agar cepat laku. Ibu hanya bisa mengurung diri di kamar setiap kali ada calon pembeli yang datang untuk melihat-lihat rumah. Ia tidak sanggup melihat orang asing mengomentari gorden pilihan Vania, atau menginjak lantai granit yang dulu ia bangga-banggakan. Vania sendiri kini benar-benar kehilangan arah. Tanpa pekerjaan dan tanpa pengagum, ia menghabiskan waktu dengan melamun. Sesekali ia mencoba melamar kerja, namun egonya masih terlalu tinggi.
Ia menolak posisi staf biasa dan hanya mengincar posisi manajerial yang jelas-jelas belum mampu ia emban secara profesional. Suatu sore, saat proses pindahan kembali ke rumah lama dimulai, Citra datang. Ia tidak datang dengan tangan kosong, tapi juga tidak datang untuk memberikan cek tunai yang diharapkan ibu. "Ini apa, Cit?" tanya ibu Ketu saat melihat Citra meletakkan beberapa map plastik di meja makan yang sudah kosong. "Ini program pelatihan sertifikasi untuk Fania, Bu," jawab Citra tenang. "Dan ini jadwal pertemuan dengan konsultan manajemen utang yang sudah Citra bayar jasanya, untuk membantu ayah mengatur sisa utang bank setelah rumah ini laku." Ibu menatap map itu dengan kecewa. "Cuma ini? Kamu kan punya banyak uang, Cit. Masa nggak bisa kasih modal buat adikmu buka usaha atau bantu bayar sisa utang ayah supaya kami nggak perlu pindah?" Citra menatap ibunya dalam-dalam. "Bu, memberikan uang hanya akan memperpanjang penyakit. Fania tidak butuh modal usaha sekarang, dia butuh keahlian dan mental yang kuat. Kalau Citra bayar utang ayah sekarang, besok-besok ibu akan berutang lagi demi gengsi yang lain." Citra memberikan jalan untuk mandiri, bukan umpan untuk terus bergantung. Fania yang mendengar itu dari balik pintu kamar, akhirnya keluar. Wajahnya sembab. "Kakak merasa menang ya sekarang? Melihat aku hancur begini." "Aku tidak pernah ingin melihatmu hancur, Fania," suara Citra melunak. "Aku hanya ingin kamu punya rumah yang dibangun dari usahamu sendiri, bukan dari tabungan masa tua ayah. Rumah yang lunas, yang tidak akan membuatmu ketakutan setiap kali ada orang mengetuk pagar." Fania terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas dengan makian. Ia melihat kakaknya bukan sebagai musuh yang pamer, melainkan sebagai cermin dari apa yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Hari kepindahan pun tiba. Sebuah truk barang mengangkut furnitur-furnitur mewah yang tidak muat masuk ke rumah lama mereka. Banyak barang yang terpaksa dijual dengan harga murah di loak. Ibu menangis saat meninggalkan kunci rumah di atas meja, sementara ayah nampak jauh lebih lega, seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Sebelum pergi, Citra menghampiri ayah. "Yah, rumah lama kan atapnya bocor. Citra sudah panggil tukang untuk memperbaiki semuanya minggu lalu. Jadi pas ayah dan ibu sampai di sana, rumahnya sudah rapi, catnya baru, dan tidak akan bocor lagi. Citra juga sudah isi kulkasnya untuk sebulan ke depan." Ayah memeluk Citra erat. "Terima kasih, Nak. Maafkan kami." Citra hanya tersenyum tipis. Ia memberikan bantuan, tapi tetap dengan batasan. Ia memperbaiki tempat bernaung mereka, tapi tidak membiayai kemewahan mereka. Ia ingin keluarganya hidup layak, tapi ia juga ingin mereka belajar bahwa setiap kenyamanan ada harganya. Sore itu, Citra mengantar mereka sampai ke depan pintu rumah lama yang kini tampak bersih dan kokoh. Ia tidak masuk ke dalam. Ia memberikan ruang bagi mereka untuk merenungi babak baru kehidupan mereka. Di dalam mobilnya, Citra menarik napas panjang. Ia merasa tugasnya sebagai anak sudah selesai secara moral. Ia telah memaafkan masa lalu, membantu di saat kritis, namun tetap menjaga jarak demi ketenangan batinnya sendiri. Ia memutar setir, meninggalkan masa lalu yang penuh tuntutan itu, menuju rumahnya yang sunyi namun penuh kedamaian di Cibubur. Sebuah rumah yang ia sebut happy ending pribadinya. 1 tahun telah berlalu sejak papan dijual itu tertancap di Bintaro. Pagi ini, matahari menyelinap masuk melalui jendela besar di ruang tengah rumah Citra di Cibubur, membiaskan cahaya pada rak buku yang kini penuh dengan referensi strategi kreatif dan literasi keuangan. Citra menyesap kopi hangatnya, menatap sebuah plakat di atas meja kerjanya. Inspirator pemberdayaan perempuan tahun ini. Komunitas yang ia bangun, yang berawal dari sekadar berbagi tips menabung, kini telah berkembang menjadi gerakan yang membantu ratusan perempuan untuk lepas dari jeratan utang dan ketergantungan finansial. Citra menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Ia bukan lagi hanya seorang karyawan agensi yang ambisius,
tapi seorang mentor bagi mereka yang pernah merasa menjadi anak bayangan, sepertinya. Bagaimana dengan keluarganya? Kehidupan di rumah lama berjalan jauh lebih sederhana. Fania akhirnya mengambil pelatihan sertifikasi yang diberikan Citra setahun lalu. Meskipun sekarang ia hanya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi dengan gaji yang jauh di bawah gaya hidupnya yang dulu, Fania tampak lebih tenang. Tidak ada lagi pamer tas mewah di media sosialnya. Ia mulai belajar naik transportasi umum dan membawa bekal makan siang. Perubahan itu tidak instan, dan hubungan mereka masih terasa canggung, namun Fania mulai belajar menghargai setiap rupiah yang ia hasilkan sendiri. Ibu, di sisi lain, harus melewati masa-masa pahit karena kehilangan lingkaran sosialitanya. Tanpa kemewahan untuk dipamerkan, teman-teman arisannya perlahan menjauh. Namun, hal itu justru membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan ayah. Ibu mulai belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus berbentuk rumah elit atau pengakuan orang lain. Meski sesekali ia masih mengeluh, ada rasa hormat baru yang muncul di matanya setiap kali Citra datang berkunjung. Suatu sore di akhir pekan, Citra mengadakan syukuran kecil di taman belakang rumahnya. Ia hanya mengundang teman-teman dekat dan keluarganya. Ibu duduk di kursi taman, memandang rumah Citra dengan saksama. Rumah ini benar-benar terasa seperti rumah, Cit, ucap ibu pelan. Ibu dulu selalu berpikir kalau rumah itu harus megah supaya orang segan. Tapi di sini, ibu merasa tenang. Citra tersenyum, duduk di samping ibunya. Karena rumah ini dibangun tanpa beban, Bu. Setiap sudutnya punya cerita tentang perjuangan, bukan tentang gengsi. Ibu menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia memegang tangan Citra, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan selama puluhan tahun. Maafkan ibu ya, Cit. Ibu terlalu buta karena rasa bangga yang salah pada adikmu. Ibu hampir kehilangan anak yang justru paling peduli pada kami. Citra tidak membalas dengan kata-kata muluk. Ia hanya membalas genggaman tangan itu. Ia sudah lama melepaskan dendamnya. Baginya, melihat ibunya menyadari kesalahan sudah lebih dari cukup. Ia tidak butuh permintaan maaf yang dramatis untuk merasa utuh. Ia sudah utuh sejak ia berani berdiri di atas kakinya sendiri. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Citra duduk sendirian di teras atas, menatap bintang-bintang yang tampak jelas di langit Cibubur. Ia teringat malam Natal yang menyakitkan itu, momen yang ia kira adalah akhir dari segalanya, namun ternyata merupakan awal dari kebebasannya. Ia telah membuktikan bahwa menjadi anak bayangan bukanlah kutukan. Itu adalah proses penempaan yang membuatnya menjadi wanita sekuat baja. Ia berhasil mengubah penghinaan menjadi motivasi, dan pengabaian menjadi kemandirian yang menginspirasi. Citra menutup matanya, menghirup udara malam yang sejuk. Di rumah yang ia beli dari jerih payahnya sendiri, di hidup yang ia desain dengan kejujuran, ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari, kedamaian yang tidak bisa dibeli, dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi siapapun. Ini adalah happy endingnya. Bukan karena ia lebih kaya dari Fania, tapi karena ia adalah pemilik sah atas nasib dan ketenangan batinnya sendiri. Tamat. 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 Tamat.